Lo pernah nggak kepikiran sebenarnya lo itu jahat ke diri sendiri? Yang seharusnya ketika orang lain jahat ke diri sendiri itu harusnya jadi rumah, tempat lo berlindung, tempat lo curhat, tempat ternyaman di dunia ini. Tapi faktanya, lo jahat ke diri sendiri. Kalau lo jahat ke diri sendiri, di mana lagi tempat lo berlindung paling aman dan nyaman di dunia ini? Di mana pertanyaannya? Nah, apa yang menurut lo itu baik, belum tentu itu baik. Maksudnya gimana? Gini deh. Pernah nggak lo jadi orang gak enakan? Gue yakin lo pasti pernah. Contohnya ini, ada orang yang minta bantuan sama lo nih ya. Sebenarnya lo tuh lagi gak bisa bantuin, tapi karena lo takut dia marah sama lo takut dia kecewa, dia gak baik lagi ke lo, akhirnya lo maksain untuk bilang iya. Nah itu tuh bikin susah hidup lo sendiri lo, bikin lo capek, dan bikin energi yang seharusnya buat hal-hal yang lain yang lebih penting lagi jadi habis dengan lo jadi orang gak enakan. Itu menurut lo baik kan? Lo baik ke orang lain, tapi itu belum tentu baik lo buat diri lo sendiri. Nah, itu baru satu contoh nih, belum contoh yang lainnya. Tapi lo sadar gak sih kalau lo tuh jahat ke diri sendiri? Lo pernah sadar itu gak sih? Kalau lo belum sadar, lo tonton video ini sampai habis biar lo tahu apa-apa aja sih sebenarnya yang bisa bikin diri lo tuh jadi jahat. Lo tuh jadi pelaku yang jahat ke diri sendiri. Oke? Pantengin video ini sampai selesai supaya lo dapat insight-nya dari video ini. Yang tadi gue bilang itu disebut dengan people pleaser atau orang yang gak enakan. People pleaser itu apa? People pleaser adalah sebutan buat orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. People pleaser ini susah untuk bilang enggak ke orang lain, seringnya bilang iya ke orang lain. Ya, hal ini tuh dilakuin karena dia tuh takut orang lain tuh bakalan kecewa dengan dia. Dia tuh takut orang lain tuh bakalan gak suka dengan dia. Nah, coba gue tanya dulu nih ya. Lo capek gak sih jadi people pleaser? Capek gak sih? Capek gak lo harus ngerelain waktu lo yang harusnya lo gunain buat diri sendiri, tapi lo maksain diri lo untuk bantuin orang lain? Capek kan? Bantuin orang lain tuh baik banget malahan. Tapi ya lo harus tahu nih prioritas lo tuh apa gitu loh. Kalau emang lo gak bisa ya jujur aja lah kalau lo gak bisa gitu. Ya kalau memang lo bisa ya lo bantuin lah. Paling gak lo tuh tahu lo mau ngelakuin apa, dan kalau memang pada saat itu lo gak bisa ya bilang gak bisa lah. Gak usah lah takut-takut orang lain tuh gak suka dengan lo. Takut juga orang lain tuh bakalan kecewa gitu. Pasti orang juga bakal ngerti kok kalau memang lo gak bisa gitu loh. Ingat ya, lo mau bantuin orang lain, lo mau baik ke orang lain, tapi lo jahat ke diri sendiri. Jangan sampai kayak gitu ya. Hal kedua yang lo jahat ke diri sendiri, yaitu sering membandingkan diri dengan orang lain. Punya sosmed kan? Di sosmed yang muncul apa? Flexing, kebahagiaan orang lain, pencapaian orang lain. Nah, ketika lo melihat itu semua, apa yang lo lakuin? Lo ngebandingin diri lo dengan orang lain. Lo merasa diri lo itu gak berguna, gak bisa jadi orang kaya, gak akan bisa dapetin pasangan yang cantik, dan banyak lagi. Toksik kan itu? Iya, lu toksik ke diri sendiri. Lu sadar itu gak sih? Sadar gak kalau sebenarnya semua orang itu berjalan di jalurnya masing-masing? Gak semua orang di umur 20 tahun tuh udah punya rumah. Ada yang di umur 40 tahun baru punya rumah. Ada yang di umur 60 tahun baru punya rumah. Dan ada yang sampai akhir hayatnya gak punya rumah. Tapi ya itu udah di jalurnya masing-masing kan? Dan mereka pun punya kebahagiaannya masing-masing. Lo gak bakal bisa bandingin pesawat dengan kapal. Kenapa? Karena kegunaannya itu berbeda, tujuannya juga berbeda, dan mereka itu udah berada di jalurnya masing-masing. Jadi sebenarnya yang lo anggap diri lo tuh gak berguna, diri lo tuh belum bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain, lo tuh udah berada di jalurnya lo sendiri lo sebenarnya. Dan lo tuh bakalan sukses juga di waktu yang tepat. Itu loh.
Tapi ya, terkadang membandingkan itu nggak selalu negatif kok. Kadang juga bisa positif kalau memang lo menggunakannya dengan tepat. Kalau lo bisa ubah itu menjadi motivasi lo untuk bekerja keras supaya lo bisa mencapai tujuan yang ingin lo capai. Jadi, kalau emang mau membandingkan diri lo dengan orang lain, lo harus make sure dulu deh bahwa itu tuh bakalan memotivasi lo dan gak bakalan bikin lo down. Hal ketiga, lo jahat ke diri sendiri adalah sering meremehkan diri sendiri. Pernah gak lo ngerasa diri lo tuh gak berguna, lemah, gak ada apa-apanya dibandingin orang lain? Dan gak jarang lo merendahkan diri lo tuh serendah-rendahnya. Lo merasa gak punya kelebihan apapun. Pertanyaannya, apa iya lo gak punya kelebihan apapun? Atau lo nya aja yang gak sadar? Terkadang kita tuh lebih banyak berpikir negatif terhadap diri sendiri dibandingin positifnya. Hal ini tuh disebabkan oleh negativity bias. Negativity bias itu apa? Negativity bias adalah kecenderungan di mana seseorang hanya melihat sisi negatif dibandingin dengan sisi positif yang terjadi. Nah, hal ini yang membuat kebanyakan hal negatif yang banyak kita ingat nih di otak kita dibandingin hal positif. Coba deh gue tanya, kelebihan lo itu apa sih? Terus lo jawab nih. Terus gue tanya lagi, kekurangan lo tuh apa sih? Gue yakin lo bakal ngejawab lebih banyak kekurangan dibandingin kelebihan. Padahal ya, lo nya aja yang gak sadar lo. Lo tuh punya kelebihan yang gak dipunya orang lain. Lo itu punya sesuatu yang unik di dalam hidup lo tuh, dalam diri lo. Gini deh, coba lo ingat-ingat dulu deh. Satu pencapaian yang lo miliki, sekecil apapun pencapaiannya, lo ingat dulu deh. Coba, udah ingat belum? Kalau lo udah ingat, berarti lo tuh gak seburuk yang lo pandang. Lo itu gak sebodoh yang lo kira. Banyak hal positif yang udah lo lakuin dalam hidup ini. Jadi, come on lah, coba apresiasi sekecil apapun hal positif yang pernah lo lakuin. Oke? Gue yakin lo itu punya kelebihan. Dan gue yakin dalam hidup lo tuh gak melulu tentang hal negatif ya. Jadi mulai saat ini, tanamkan ke diri lo bahwa diri lo tuh berharga. Lo tuh punya sesuatu yang gak dipunya orang lain. Dan stop untuk meremehkan diri lo sendiri, oke? Nah, dari 3 hal tadi, gue yakin lo pasti punya salah satunya kan? Kalau lo punya salah satunya, ayolah berhenti jahat ke diri sendiri ya. Kalau bukan lo yang baik ke diri sendiri, mau siapa lagi yang mau baik ke lo kan? Nah, semoga sehabis lo nonton video tadi nih, lo jadi sadar dan coba perlahan untuk memperbaiki keadaan lo ya. Oke? Kalau lo suka dengan videonya, lo share, komen, and subscribe. Tonton video kita yang lainnya, siapa tahu bisa bantu lo dapetin insight. Gue Daus dari Loading Insight Process untuk lo yang ingin berproses setiap harinya. See you next time.